Adik Presi, kenapa wajahnya cemberut? Kenapa? Iya Tante, Presi sedang bersedih Kenapa bersedih? karena Presi tidak bisa bernyanyi seperti Kak Elsa Tante. Presi tidak boleh bersedih. Coba Tante tanya. Kalau di rumah, Presi sukanya ngapain? Presi sukanya bantu-bantu mama bersihin kamar, nyapu-nyapu, cuci piring gitu Tante. Wah, itu bagus sekali. Itu kelebihan dari Presi. Bisa membantu membersihkan dan merapikan rumah. Belum tentu anak-anak lain bisa dan melakukannya. Jangan bersedih karena tidak bisa bernyanyi seperti Kak Elsa. Karena Tuhan telah kasih kelebihan Presi. Berarti kesenangan Presi bersih-bersih rumah bantu mama itu kepintaran yang ditambahkan oleh Tuhan ya Tante. Iya, betul sekali. Ya, kalau nanti kelebihan Presi itu digunakan untuk melayani Tuhan. Oke Tante, terima kasih Tante. Sama-sama. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi di ibadah online pagi hari ini. Anak-anak sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu di pagi hari ini? Tante Presi, Tante Yeni mengajak anak-anak untuk mengikuti ibadah di pagi hari ini. Dan Tante minta untuk papa mama bisa mendampingi anak-anak untuk mengikuti sekolah minggu pagi ini. Kalau kita sudah siap, kita akan mulai doa pagi ini. Sudah siap anak-anak? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Kau berkati kami, supaya kami dapat semangat untuk memuji nama Tuhan dan melayani Tuhan. Kiranya Tuhan akan berkati kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua yang tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami syukur. Amin. Tante Presi, Ya, tadi sudah mendengar cerita tentang adik Presi. Kira-kira apa yang dilihat itu apa? satu, Tuhan itu mengingatkan kepada kita semua anak-anak Tuhan bahwa Tuhan itu sudah memberikan talenta, kepintaran buat kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, talenta itu harus kita gunakan untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Iya Tante. Mari Tante, kita mau memuji nama Tuhan Tante. Ya, mari anak-anak, kita akan mulai kebaktian kita dengan satu pujian. Ku istimewa. Kita akan gerakan ya anak-anak. Kita akan berdiri bersama-sama. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa berharga di matanya. Ku istimewa Yesus mengasihiku. Dia lahir dari hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa
Tante Yeni, kalau kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengar drama ya, terus sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Harusnya sudah siap. Harus ya Tante? Iya. Yuk kita siapkan hati, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari anak-anak di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan kembali. Firman Tuhan, ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan, tolonglah aku. Firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, tolonglah aku. Selamat hari Minggu anak-anak, salam sehat. Hari ini kita bertemu kembali dalam cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa ya, ikuti Bu Odi. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan buka hati kami, pikiran kami, sehingga cerita firman Tuhan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami yang akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dalam Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bu Odi hari ini bercerita tentang perumpamaan talenta yang terambil dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Nah, Ibu Odi membawa sesuatu di sini. Anak-anak tahu apa ini? Ini adalah kantung yang diisi dengan koin. Nah, karena kita berbicara tentang talenta hari ini, apa sih artinya talenta? Coba, talenta menurut Alkitab pada zaman dulu adalah mata uang atau koin pada zaman dulu. Dan koinnya itu adalah dipakai untuk upah orang-orang yang bekerja pada saat itu. Nah, ini dia koin seperti ini. Nah, anak-anak, mari kita lihat cerita ini. Ada seorang tuan yang suatu hari pergi ke luar negeri dan dia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Hai hamba-hambaku, aku akan pergi ke luar negeri dan sebelum saya pergi, aku akan meninggalkan talenta kepada kalian semua sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Aku akan memberikan hambaku yang pertama 5 talenta. Yang kedua 2 talenta. Dan hambaku yang ketiga 1 talenta. Kalian bisa menjaga talenta yang saya berikan?
Baik Tuan, kami akan menjaganya. Baiklah kalau begitu, kalian harus mempertanggungjawabkan talenta kalian masing-masing. Baik Tuan. Sekembalinya dari luar negeri, tuannya bertanya kepada hamba-hambanya, "Bagaimana talenta yang sudah saya berikan kepada kalian hamba-hambaku?" "Tuan, 5 talenta yang Tuan berikan kepadaku sudah menjadi 10 talenta sekarang, Tuan." "Wow, hebat sekali hambaku yang baik dan setia. Engkau turut dalam kebahagiaanku." "Terima kasih, Tuan." "Dan kamu hambaku yang kedua, bagaimana dengan talentamu?" "Aku juga bisa lipat gandakan, Tuan. 2 talenta yang Tuan berikan kepada saya menjadi 4 talenta." "Wow, kamu juga hambaku yang baik dan setia. Engkau turut dalam kebahagiaanku." "Terima kasih, Tuan." "Dan kamu hambaku yang ketiga, bagaimana dengan 1 talenta yang sudah saya berikan kepadamu?" Tuanku, itu bagaimana ya? Aku dikasih 1 talenta, aku malu pakainya. Dan aku juga takut kalau jelek atau dimalu-maluin. Jadi talenta yang 1 itu aku simpan aja deh, Tuan." "Wah, kamu itu hambaku yang malas. Kalau begitu, talenta yang sudah saya berikan kepada kamu akan kuambil kembali dan memberikannya kepada yang punya 10 talenta, dan kamu tidak akan turut dalam kebahagiaanku." Tidak. Nah, anak-anak sudah melihatnya? Mungkin anak-anak tanya, talenta itu apa sih Bu Odi kalau zaman sekarang ini? Nah, talenta itu adalah bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepada masing-masing orang. Nah, seperti tadi, Tuhan memberikan talenta, ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Masing-masing orang untuk sesuai dengan kemampuannya dan diberikan kepada orang tersebut. Nah, mungkin kita bertanya anak-anak, lalu apakah saya ada talenta? Punya talenta Bu Odi? Ada. Nah, bagaimana saya bisa menggunakan talenta itu? Dan apa saja jenis talenta itu? Nah, ada yang bisa main musik. Main musiknya bermacam-macam. Ada yang gitar, ada yang biola, ada yang piano, ada seruling, dan macam-macam. Apalagi? Ada yang talentanya juga menggambar. Ada juga talentanya melukis. Ada juga talenta apa lagi? Ada talentanya untuk bernyanyi. Wah, suaranya bagus. Kalau orang dengar suaranya, wow, bisa-bisa menangis. Nah, itu adalah macam-macam talenta. Dan di setiap kita ada talenta itu anak-anak. Nah, bagaimana kita menggunakannya? Bagaimana kita mengembangkan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Dengan cara apa? Dalam keadaan pandemi ini anak-anak, kita harus mengasah talenta kita. Kita harus, kalau kita sudah mempunyai talenta bermain musik, kita harus terus bermain musik. Kalau kita sudah memiliki talenta untuk menggambar atau melukis, kita harus terus berlatih dan berlatih. Kalau kita sudah punya suara yang bagus, mari kita latih suara kita dengan baik
untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu kita gunakan dengan baik. Kalau juga anak-anak bilang hanya 1 talentaku, aku malas untuk menggunakannya. Nah, Tuhan juga tidak mau seperti itu. Walaupun hanya 1 talenta kita, tetapi kalau kita kembangkan dengan baik, maka itu menjadi berkat bagi teman-teman kita dan bagi semua orang yang melihatnya. Dan bagi kita yang sudah banyak talenta, ada 5, ada 2, ada 3. Nah, ingat, kita jangan sombong. Tidak boleh sombong karena talentanya banyak. Kita sombong, nggak peduli lagi kepada orang lain. Tidak mau berbagi kepada orang lain. Justru ketika kita banyak talenta anak-anak, maka kita harus berbagi. Kita boleh membagikan kepada orang lain supaya mereka juga diberkati seperti kita. Nah, anak-anak, kita boleh mengembangkan talenta kita. Dan satu hal yang kita bisa ingat, rendah hati. Jangan sampai kita sombong karena talenta kita banyak. Tetapi kita harus ingat, kita harus rendah hati. Dan talenta itu bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk dilihat orang, wah dipuji-puji, boleh ada pujian. Tetapi kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin anak-anak. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Ketika anak-anak sudah melakukan itu, maka anak-anak itu adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar, anak-anak yang disanjung oleh Tuhan, dan anak-anak yang boleh dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Diberkati oleh Tuhan secara luar biasa, karena talenta anak-anak bisa dikembangkan dengan baik. Dan kiranya itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang sudah mengingatkan kami untuk kami boleh mengembangkan talenta kami masing-masing. Biarlah itu Bapa boleh kami pakai untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Beri kami kerendahan hati ya Tuhan, untuk boleh memakainya dengan baik dan boleh membagikan kepada orang lain, boleh menjadi berkat bagi orang lain. Bapa, berkati anak-anak-Mu yang masih online di rumah. Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Bila mereka dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan dan Tuhan jamah. Bila mereka dalam kesusahan, Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Khususnya ketika mereka mengikuti pelajaran online yang setiap hari diikuti dari sekolah. Dan kami berdoa untuk kedua orang tua mereka, kiranya Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha pekerjaan mereka, di dalam mereka boleh mengarahkan dan mendidik anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percayakan anak-anak kami ini ke dalam tangan Tuhan Yesus saja. Dalam Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah anak-anak, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini, jangan lupa mempersembahkan perpuluhan kita. Dikumpulkan dan titip kepada orang tua atau kepada guru yang ada, sehingga ibu guru dan pak guru boleh mengelola perpuluhan kita dengan baik. Nah, dan anak-anak tetap jaga kesehatan, jaga jarak, sering-sering cuci tangan, ketika keluar rumah pakai masker, dan tetap semangat. Sampai ketemu di hari Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.